Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Marilah pertama-tama kita mengawali PKSN pada pagi hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus keluar dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama orang pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Belas kasihan Tuhan. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang Yesus kehendaki ialah belas kasihan dan bukanlah persembahan. Karena Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari saat proses pembelajaran jarak jauh, Renata yang merupakan salah satu siswi cerdas di sekolahnya memiliki cerita yang membuat dirinya malu saat pembelajaran. Ia pernah mengerjakan tugas dengan mencontek tugas temannya yang dibagikan di grup kelas. Saat ibu guru bertanya kepada Renata, ia mengatakan bahwa ia telah mencontek hasil temannya karena ia lelah setelah seharian menonton film drama Korea sehingga lupa untuk mengerjakan tugas yang dikumpulkan pada saat itu. Ia menyesalinya dan segera meminta maaf kepada Tuhan, guru dan temannya itu. Kemudian ibu gurunya itu memaafkan dan meminta Renata untuk menyelesaikan tugas dengan batas waktu yang ditentukan. Kisah Renata hari ini menyadarkan kita akan kasih Tuhan kepada kita yang mengakui kesalahan serta dosa agar mendapatkan pengampunan. Dosa memang sangat mudah jika kita lakukan, tetapi bukan itu yang diperkenankan Tuhan dalam hidup kita. Ia ingin merasakan belas kasihan secara nyata yang kita lakukan untuknya. Jika kita membuat kesalahan, segeralah mengakuinya serta memohon ampun akan kesalahan yang sudah kita buat. Dengan demikian kita juga akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Sebagai manusia yang disayang oleh Tuhan, sudah selayaknya kita memiliki hubungan yang baik kepadanya. Yesus memanggil orang berdosa. Itu artinya kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk kepadanya. Untuk memiliki hubungan yang baik setelah kita melakukan dosa kepada Tuhan. Saat melakukan dosa, sadarkah kita melakukannya? Jika sadar, mintalah kepada Tuhan untuk membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jangan lupa untuk memohon pengampunan darinya. Refleksi, bersediakah aku memiliki hubungan yang semakin hari semakin baik bersama Tuhan? Doa. Tuhan Yesus yang baik dan murah hati, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Maka kami mohon belas kasihan-Mu untuk membimbing kami dalam menjalani hidup kami, agar kami semakin memiliki iman yang hidup dan tumbuh setiap harinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aksi. Aku mau memiliki hubungan yang semakin hari semakin baik bersama Tuhan. Demikianlah ibadat pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih.